Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua para operator. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kesehatan. Oke, jadi pada pada hari ini kami akan berbagi kepada teman-teman operator yang khususnya teman-teman Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung yang di Simpatika dalam artian operator baru ya. Jadi kami akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara mengerjakan SKMT mulai dari pengajuan pelaksanaan pembelajaran ya, surat pengantar dari SKMT sampai kita mencetak nilai ya. Oke, silakan disimak video ini. Jadi sebelum saya membahas lebih jauh tentang SKMT, saya berpesan kepada teman-teman para operator yang mengelola Simpatika, pastikan kita sudah mengajukan S25 dan tahap-tahapnya sudah kita selesaikan, mulai dari penginputan siswa, jadwal, kemudian mengatur wali kelasnya di setiap ruangan, kemudian kita mengatur set jam kerja. Pastikan itu sudah kita lalui bersama ya. Saya rasa teman-teman sudah tahu mulai dari penginputan siswa, kemudian mengatur jadwal, set jam kerja, dan cara-cara mengatur seperti itu saya sudah share di teman-teman di video sebelumnya ya, bisa melihat video-video sebelumnya. Oke, jadi kita akan membahas hari ini adalah pengelolaan SKMT dalam Simpatika. Mungkin video ini sangat singkat, jadi pastikan kita masuk di login kepala madrasah, kemudian kita masuk di menu PTK. Jadi ketika tampilannya sudah seperti ini teman-teman ya, kita masuk di bagian PTK. Nah ketika sudah terbuka seperti ini, tampilannya akan seperti ini. Ini tandanya bahwa ajuan S25 sudah disetujui karena sudah muncul yang namanya cetak kartu di sini sebagai kepala madrasah, sebagai admin. Dan perlu kita ketahui bersama teman-teman bahwa pastikan di sini sudah centang hijau semua, berarti ini sudah kita lalui ya, insyaallah aman. Ini data guru sudah valid, kemudian data staff sudah aktif, kemudian kita set jam kerja GTK guru, ini sudah aktif juga. Kemudian yang perlu kita cek lagi bersama, yang perlu kita perhatikan, yang sangat mendasar dalam pengelolaan sebelum kita masuk pengelolaan SKMT pemberian nilai, perlu kita cek dulu analisa tunjangan. Ini yang perlu sekali. Jangan sampai di kemudian hari kita mempunyai masalah, baik itu masalah rasio, kemudian jamnya kurang dalam jadwal. Itu yang menjadi masalah. Ini pastikan kita sudah cek kelayakannya. Selamat, di bawah kita lihat di sini ya, selamat Anda layak mendapatkan tunjangan periode 2020-2021 ya. Pastikan itu kita sudah cek ya. Kemudian wali kelasnya ya, dan ini kepala madrasah bukan wali kelas, ini dia tidak terbaca ya. Itu yang perlu diperhatikan, analisa tunjangannya terlebih dahulu. Kemudian kita masuk pembahasan utama. Kita masuk, ketika tampilannya sudah seperti ini, kita masuk di bagian SKBK dan SKMT. Di sini kalaupun teman-teman belum tampilannya seperti ini, cetak surat di sini, berarti Anda belum menyelesaikan S25.
ya. Buat teman-teman yang masih belum muncul di sini untuk cetak surat, berarti teman-teman di sini belum melakukan Perpal S25 ajuan kolektif ya. Oke. Jadi di sini saya akan cetak. Di sini perlu perhatikan teman-teman bahwa di sini ada pengajuan SKBK, ada pengesahan SKMT. Di sini perbedaannya, di sini kan bisa teman-teman perhatikan, di sini masih kosong, belum ada pengajuan SKMT ya. Nah, ketika saya sudah masuk di pengajuan SKBK di sini, saya cetak suratnya ini. Kita cetak dulu suratnya. Cara cetaknya seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kita klik saja cetak surat, kemudian cetak surat ajuan. Kemudian kita tunggu sebentar teman-teman. Nah, ketika mendapatkan teman-teman seperti ini tidak ada logonya, kita batalkan dulu, kita cancel, kemudian kita cetak ulang ya. Kemudian cetak belangko nilai SKMT. Oke teman-teman, ini sudah muncul ya, ini sudah muncul layar logonya, instansi kita Kementerian Agama, kemudian logo yayasannya pun muncul ya. Ini teman-teman, ini sudah muncul, kemudian kita simpan. Kemudian kita simpan dulu teman-teman. Di sini kita berikan folder S29A, surat pengantar ya. Kemudian udah kita berikan nama teman-teman supaya kita tahu. Kemudian di sini keluarkan. Oke. Saya sudah melakukan cetak pengajuan SKMT untuk surat pengantarnya. Tadi saya tampilkan teman-teman bahwa pengesahan di sini SKMT, saya perlihatkan tadi bahwa dia masih kosong. Ini sudah terisi. Jadi semua pengajuan pengantar SKMT semua kita akan masuk di akun guru masing-masing ya teman-teman, supaya di pengesahan di menu di login kepala madrasah sebagai admin, dia akan memberikan nilai ya secara kolektif ya. Jadi semua akun guru kita buka masing-masing, kemudian kita masuk di SKBK supaya pengesahan SKMT semua muncul di sini ya. Semua guru-guru akan muncul di sini ketika kita sudah mengajukan SKMT surat pengantarnya ya. Jadi di sini akan kepala madrasah memberikan nilai. Oke, caranya memberikan nilai ketika teman-teman sudah mengajukan surat pengantar SKMT-nya, semua guru di sini muncul. Kemudian kita klik pengesahan teman-teman. Ya, nah di sini teman-teman kita memberikan nilai. Ini proses pembelajarannya, kita akan berikan nilai mulai 85, kemudian sebagai kepala sekolah 90, kemudian ini sebagai wali kelas 84 ya. Nah, ketika kita sudah memberikan nilai seperti ini teman-teman, kita simpan. Nah, selesai kita simpan, kemudian kita cetak. Nah ini teman-teman sudah muncul nilainya. Nah ini teman-teman, saya besar sedikit teman-teman. Nah ini sudah muncul ya. Ini nilainya yang kita berikan tadi teman-teman ya. Oke, ini kemudian kita simpan. Nah di sini kita buatkan lagi folder teman-teman. Di sini kita S29A rekap nilai SKMT, kemudian simpan, kemudian enter, kemudian kita berikan nama. Oke, ini sudah teman-teman ya. Nah di sini ketika kita sudah memberikan nilai teman-teman ya, yang perlu kita
kerjakan lagi. Ketika yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kita sudah memberikan nilai, secara otomatis di sini akan centang hijau. Berarti kita sudah menyelesaikan tahap dari SKMT, baik itu pengantarnya maupun nilai rekap nilai ya. Nah, pertanyaan kemudian teman-teman, kenapa di sini masih merah? Nah, di sini teman-teman, kenapa masih merah? Karena di sini belum disetujui pengajuan SKBK, yaitu S29D. Oke, saya akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana modelnya S29D untuk pengajuan ke kabupaten. Oke, kita klik pengajuan SKBK. Oke teman-teman, nah di sini ketika kita sudah menyelesaikan rekap nilai, pengesahan dari SKMT, pemberian nilai, nah secara otomatis di sini akan menunjukkan kita di sini sudah hijau dan ini tahapnya sudah selesai dan akan lari ke tahap 2 yang ini. Tapi ini masih warna apa sih ini? Warna orange lah, warna orange teman-teman. Jadi ini kita mencetak surat pengantar SKBK yaitu S29D. Nah, dan di tahap ketiga di sini akan disetujui oleh kabupaten. Ketika cetak surat pengantar ini S29D, ajuan SKBK, nah, kita cetak dulu teman-teman. Jadi buat teman-teman di sini lihat penilaian bisa dicetak ulang teman-teman. Tadi kan antara pengantar SKMT dan rekap nilai SKMT itu kan terpisah teman-teman. Ketika teman-teman mau cetak secara langsung satu file ya, dalam file itu 2 lembar, kita langsung cetak di sini teman-teman. Kita cetak ulang teman-teman, bisa di sini. Kita klik, oke. Ya, di sini teman-teman, sebagaimana pembahasan saya tadi, bahwa ini saya sudah simpan tadi, tapi antara surat keterangan melaksanakan tugas pembelajaran pengantarnya SKMT itu terpisah teman-teman dengan rekap nilai. Jadi kita cetak ulang, bisa cetak ulang. Nah, kemudian perbedaannya teman-teman, di sini ketika kita mencetak ulang bahwa SKMT, kita bisa perhatikan teman. Saya buka teman-temannya. Oke, saya buka teman-teman. Saya perlihatkan kepada teman-teman. Mana sih? Nah, sini antara nilai, kita buka teman-teman. Nah, ini tadi yang saya cetak teman-teman. Kita bisa perhatikan di sini bahwa di sini kolomnya pengawas kosong untuk cetak yang pertama. Ketika saya cetak ulang teman-teman, di sini sudah terisi ya secara otomatis. Jadi buat teman-teman yang mau mengisi, buat yang mau mencetak ulang supaya di sini muncul nama pengawasnya secara otomatis. Begitupun dengan yang di atas teman-teman. Di atas juga di surat pengantar SKMT itu pun tidak kosong nama pengawasnya. Wah, ini belum saya cetak ini pengantarnya teman-teman. Jadi kita bisa cetak ulang. Maaf teman-teman, saya tidak cetak ini tadi surat pengantarnya ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau cetak ulang supaya pengawasnya muncul, bisa dicetak ulang. Oke, jadi saya cetak ulang ini teman-teman, satu rangkap ini, satu file ya, supaya nama pengawasnya muncul teman-teman. Jadi di sini teman-teman saya buatkan folder ulang S29A pengantar dan rekap nilai SKMT. Oke teman-teman, udah. Oke teman-teman, itu sudah. Kemudian kita lanjut pembahasan utama. Kita di sini teman-teman, kita sudah menyelesaikan tahap pengajuan SKMT dan surat pengantarnya SKMT dan rekap nilainya. Kita akan
mengajukan S29D. Caranya teman-teman, kita cetak pengantarnya, kemudian cetak surat pengantar. Oke teman-teman, inilah tampilannya dari pengajuan S29D ya, yang akan diserahkan ke admin kabupaten untuk disetujui. Nah, untuk apa ini disetujui? Supaya teman-teman ketika sudah disetujui ini secara otomatis, secara otomatis di sini akan muncul yang namanya S29E, yaitu SKBK ya. SKBK. Jadi kita cetak ulang ini teman-teman, kemudian kita akan serahkan ke admin kabupaten ya. Kemudian dibubuhi dengan tanda tangan teman-teman, kemudian kita simpan. Nah di sini kita akan buatkan lagi folder teman-teman, S29D ajuan SKBK. Kenapa dibuatkan folder seperti ini teman-teman? Supaya kita lebih mudah untuk mencarinya. Kemudian di sini kita simpan Rauda. Oke teman-teman, oke lah, mungkin sampai pada video kali ini mungkin sampai di situ, karena tahap pengajuan ini tinggal kita akan serahkan ke admin kabupaten. Jadi mohon maaf ketika ada video ini, dalam video ini menyinggung perasaan teman-teman ataupun yang kurang jelas, bisa kita komentar di kolom komentar di konten kami, di channel kami. Kita bisa berbagi, bertukar pikiran, memberikan solusi. Jadi pada intinya pada video kali ini bukan semata-mata mengajarkan kepada teman-teman merasa lebih pintar daripada teman-teman, tapi kita saling ingin berbagi pada teman-teman ya. Karena kita juga pernah merasakan yang awalnya tidak tahu yang menjadi tahu, jadi kita harus berbagi kepada teman-teman. Oke, pada video kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri, minallahi musta'an walaitiklan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.